teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang si kancil. Hewan kecil yang cerdik banget, tapi juga suka jahil. Kisah ini seru banget, karena si kancil harus berhadapan dengan buaya-buaya lapar di sungai. Kira-kira gimana ya cara si kancil bisa lolos tanpa dimakan? Yuk, dengerin ceritanya sampai habis. Pagi itu, hutan terlihat begitu indah. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan suara burung terdengar di mana-mana. Di antara pepohonan, tampak si kancil berjalan santai sambil bersenandung kecil. Ia sedang mencari buah segar di seberang sungai. Namun saat tiba di tepi sungai, langkah si kancil terhenti. Sungainya lebar, arusnya deras, dan di sana muncul kepala buaya lapar. Mereka mengintip dari air. Matanya tajam, dan giginya berkilat kena cahaya matahari. Kancil langsung bergumam pelan. Wah, kalau aku turun ke sana, pasti langsung jadi sarapan. Si kancil lalu duduk di bawah pohon dan mulai berpikir, gimana ya caranya bisa menyeberang tanpa dimakan? Tiba-tiba, wajahnya berubah cerah. Hehehe, aku tahu caranya, katanya sambil tersenyum licik. Si kancil pun berjalan ke tepi sungai dan berteriak lantang. Hai buaya-buaya, aku datang membawa kabar penting dari Raja Hutan. Semua buaya menatap, penasaran. Raja Hutan mau mengadakan pesta besar, dan aku disuruh menghitung berapa banyak buaya yang ada di sungai ini, ucap si kancil kepada buaya-buaya. Kawanan buaya pun langsung saling melirik. Hah, pesta? Wah, pasti banyak makanan enak, kata salah satu buaya. Si kancil lalu berkata, supaya cepat, kalian tolong berbaris dari tepi sungai ini sampai ke seberang sana. Ya, aku mau menghitung kalian satu persatu, ucap si kancil. Tanpa curiga, semua buaya langsung berbaris rapi membentuk jembatan di atas air. Si kancil pun melompat ke punggung buaya pertama. 1, katanya. Melompat lagi, 2, dan seterusnya. Sampai akhirnya ia sampai di seberang. Begitu kakinya menyentuh tanah di seberang, si kancil langsung berlari kecil sambil tertawa. Hahaha, terima kasih ya buaya-buaya. Sekarang aku bisa menyeberang tanpa basah. Buaya-buaya kaget. Loh, pestanya mana? Tapi si kancil hanya menoleh sambil tersenyum nakal. Pestanya cuma untuk yang gak serakah, katanya, lalu kabur ke dalam hutan. Sejak hari itu, buaya-buaya di sungai jadi lebih hati-hati. Sementara si kancil, ia makin terkenal sebagai hewan paling cerdik di seluruh hutan. Cerita selesai. Dari kisah ini, kita bisa belajar hal-hal baik. Pertama, si kancil mengajarkan kita untuk cerdas dan kreatif dalam menghadapi masalah. Ia tidak memakai kekuatan, tapi akal dan keberanian untuk menyeberangi sungai. Kedua, kita juga belajar untuk tidak mudah menyerah. Walaupun ada banyak buaya di sungai, si kancil tetap berusaha mencari cara agar bisa selamat. Tapi, dari cerita ini juga ada pelajaran yang kurang baik, teman-teman. Si kancil memang cerdik, tapi ia juga menipu buaya agar bisa lolos. Nah, dari sini kita belajar bahwa menipu orang lain itu tidak baik, meskipun tujuannya untuk menyelamatkan diri. Selain itu, buaya juga memberi pelajaran penting. Jangan terlalu mudah percaya pada orang lain, apalagi kalau belum tahu kebenarannya. Jadi kesimpulannya, kita harus seperti si kancil yang cerdas dan berani, tapi jangan meniru sifatnya yang suka menipu. Dan seperti buaya, kita harus lebih berhati-hati dan tidak gampang percaya. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng si kancil dan buaya. Semoga kita bisa menjadi anak yang cerdas, jujur, dan bijak ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.